Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi yang baru, yaitu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel, PLSV dan PTLSV. Nah, sebenarnya di sini ini masih berhubungan dengan materi yang bentuk aljabar kemarin. Jika pada materi bentuk aljabar kemarin itu tidak ada penyelesaian, kan kalian hasilnya itu masih tetap ada variabelnya, misalnya ada variabel X, variabel Y pada soal. Nah, jika pada persamaan dan pertidaksamaan ini, nanti nilai dari variabel itu akan kita cari. Jadi ada hasil akhirnya. Bedanya itu ya dengan bentuk aljabar. Walaupun nanti sama-sama di sini kalian menemukan variabel. Variabel pada bentuk aljabar kemarin itu yang biasanya berupa huruf ya, bukan angka. Jadi variabel di sini nanti akan kita cari dan kita selesaikan. Nah, di sini simbol yang dapat digunakan pada PLSV dan PTLSV itu berbeda. Jika pada persamaan, nanti kita akan bertemunya simbol ini. Simbol dari sama dengan. Nah, jika pada pertidaksamaan, nah simbolnya banyak. Jadi kalau persamaan nanti pasti kalian kalau lihat soal ada tanda sama dengan, udah jelas itu pasti soal persamaan. Jika pada pertidaksamaan ada 4 nantinya. Ada simbol kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nanti kira-kira bedanya apa ya? Ini sama-sama kurang dari, tapi ini yang biasa, ini ada tanda di bawahnya. Nanti kita bisa lihat bedanya pada soal. Nah, di sini sebelum kita menyelesaikan, kita lihat dulu contoh-contoh soalnya. Nah, di depan kalian itu bisa kalian lihat ada contoh dari PLSV. Tapi dari semua contoh ini bukan semuanya PLSV. Nah, ini persamaan kan ya? Karena tandanya sama dengan, tapi pada beberapa soal di sini bukan persamaan ataupun pertidaksamaan. Kita lihat bedanya di sini. Pada contoh yang pertama, nah karena pada PLSV dan PTLSV itu S-nya itu adalah 1. Jadi satu variabel. Ini juga sama satu variabel. Jadi kita lihat dulu soalnya, kalau dia variabel cuma ada 1, berarti itu PLSV dan bisa kita nanti selesaikan. Nah, pada soal ini variabelnya adalah huruf X dan tidak ada variabel yang lain, sehingga bentuk soal ini adalah PLSV. Betul. Pada soal nomor 2, langsung kita lihat ada X dan Y. Wah, udah jelas ini kan variabelnya lebih dari 1, sehingga ini bukan. Jadi kalau di PLSV kalian tidak akan menemukan yang ada X dan Y, kecuali nanti di materi yang beda lagi. Nah, ini di sini lihat variabelnya ada P, ini juga ada P. Walaupun di sini P-nya ada 2, tapi kan di sini sama-sama huruf P. Nah, nanti ini bisa kita selesaikan juga. Jadi ini termasuk ke dalam soal PLSV. Jadi nanti kalian jangan kaget misalnya bukan ini variabelnya 2, ini variabelnya 1, karena tetap dalam huruf yang sama. Soal yang keempat sudah jelas ini ada A dan B, berarti ini bukan. Yang kelima, lihat. Jika tadi di sini ada X aja, di sini tidak berarti selalu soalnya itu harus X atau Y aja, atau misalnya A aja. Di sini A-nya nih kebetulan nilainya 5. Tapi kan di sini variabelnya hanya huruf A aja. Tidak ada huruf yang lain. Ini juga termasuk ke dalam soal PLSV. Nah, yang ini variabelnya sama-sama X, akan tetapi ada kuadrat di sini. Sehingga jika ada variabel yang ada kuadrat pada soal PLSV ataupun PTLSV, ini sudah bukan soal kategori soal dari persamaan ataupun pertidaksamaan linear satu variabel, karena ini kan X-nya kuadrat. Ingat ya, di bentuk aljabar X kuadrat itu artinya adalah
X-nya ada 2 gitu, bukan cuman 1. Yang nomor 7 juga berarti kalian udah tahu karena ada kuadrat, berarti ini adalah bukan. Nah, jika pada ini PLSV misalnya ya. Nah, kalau misalnya PTLSV-nya itu berarti contohnya misalnya X plus 3 kurang dari 5. Nah, jadi bedanya di sini di tanda. Kalau di ini yang PTLSV, kalau yang PLSV-nya dia pakai tanda sama dengan ini PLSV. Ya, jadi bisa langsung kalian bedakan dari soalnya juga udah jelas. Ini tandanya bukan sama dengan, jadi bukan persamaan. Ini pertidaksamaan. Nah, ini sedikit contoh-contoh soal dari persamaan ataupun pertidaksamaan. Sekarang kita akan langsung menyelesaikan PLSV. Cara menyelesaikan PLSV itu bisa dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi operasinya yang umum. Hanya nanti ya, kalau misalnya biasanya nanti kalian menemukan penjumlahan, misalnya plus 2. Ini harus ada lawannya, biar jadi 0 biasanya. Lawan dari penjumlahannya nanti dengan pengurangan. Kalau misalnya dia soalnya kurang 2, berarti lawan kebalikannya adalah penjumlahan. Gitu. Jadi saling berlawanan agar nanti pas ketika dieliminasi dia hasilnya adalah 0 ya. Sekarang kalau yang perkalian berarti nanti lawannya pembagian. Nah, biasanya kalau perkaliannya itu begini, di hasil akhir biasanya 2x. Nah, jadi nanti dia lawannya misalnya harus gimana ya caranya biar tinggal sisa x, berarti 2x. Lawannya kan pembagian, berarti dibagi 2 biar tinggal sisa x, biasanya dibagi dengan angka yang sama. Nah, nanti kalau kalian misalnya punya pecahan misalnya seperti ini, nah berarti nanti kalian lawannya itu adalah perkalian. Misalnya dikali x, dikali 2. Jadi nantinya agar 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi tetap ya semuanya kebalikannya gitu. Jadi ini nanti di sini misalnya dengan lawannya, jadi dengan perkalian. Jadi kalau penjumlahan dengan pengurangan, perkalian dengan pembagian. Nah, di sini contohnya nih. Ini ketiga contoh ini dari mulai soal yang mudah sampai yang banyak langkah. Nah, kalau ini langkahnya sebenarnya lebih cepat karena liatin. Nih, sukunya cuma ada masing-masing 2. Nanti ini ruas kiri, ini ruas kanan. Terpisahnya oleh tanda sama dengan atau dengan tanda yang PTLSV tadi. Bisa aja kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini kedua suku ini. Nah, ini nanti ujung-ujungnya harus sisa Y. Jadi pada PLSV dan PTLSV ini nanti pokoknya variabelnya harus bernilai 1. Jadi selama dia belum bernilai 1, kalian harus gimana caranya sih biar ini tinggal Y. Nanti akan dijelaskan di soal. Ini mungkin satu langkah nanti pengeliminasian. Nah, ini kebetulan ada konstanta dengan konstanta, kira-kira ini nanti akan menjadi 2 tahap. Jadi kalian harus menghilangkan dulu salah satu sebelum kalian tinggal sisa variabelnya saja. Nah, kalau yang ini, nah ini ya P-nya ada 2, ini konstantanya ada 2, berarti nanti kalian hilangkan dulu di antara ini dan ini. Tahap pertama. Tahap kedua berarti kalian harus P-nya kan ada 2, harus ada 1 tuh. Berarti ini nanti tahap kedua juga. Mungkin ada beberapa tahap, ini tahap yang paling banyak. Nanti akan ada lagi tahap yang paling banyak, biasanya kalian ketemu soal seperti ini nih. Nah, ini tahap yang paling banyak harus dikeluarkan dari dalam kurung dulu. Jadi kalian kalau menyelesaikan PLSV dan PTLSV silakan sesuaikan dengan soal. Caranya tetap sama, dengan operasi hitungnya tetap menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita langsung saja ke contoh soal.
Nah, di sini Ibu akan langsung memberikan contoh soal dari PLSV dan PTLSV. Ibu memberikan angka yang sama. Bedanya di mana ya? Bedanya di hasil nanti di himpunan penyelesaian. Nanti kalau kalian ketemu HP itu adalah singkatan dari himpunan penyelesaian. Sekarang kita selesaikan dulu ini. Nah, ini lihat, kebetulan di sini nilai variabelnya sudah 1. Jadi kalian sebenarnya ini nggak masalah. Nah, kalau di persamaan atau pertidaksamaan ini kan kita harus mencari nilai X-nya tuh kira-kira berapa. Kira-kira angka berapa ya yang ditambah 3 hasilnya 5? Pasti kalian sudah tahu kan jawabannya adalah 2 kan? Angka 2 ya jawabannya. Cuman di sini ada step atau langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu kita pertama harus mengeliminasi karena ini ada 2, lihat konstanta di sini. Ini penjumlahan. Berarti tadi kata Ibu kalau penjumlahan kebalikannya adalah pengurangan kan biar dia 0. Sehingga bisa langsung kita kerjakan. X-nya tetap tidak dihilangkan karena X-nya akan dicari. Nah, gimana nih caranya biar yang angka 3 ini jadi 0? Berarti kan lawannya dia dikurangi angka yang sama. Kurang 3 kan, biar positif 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Jadi nanti ruas yang paling banyak sukunya itu dia tinggal sisa sedikit. Nah, kalau misalnya di PLSV, ruas sebelah sini dikurangi 3, ini juga biar adil dikasih negatif 3. Jadi dengan angka yang sama, tidak dengan angka yang beda ya. Ini jangan dikurangi 5, nanti jadi sama dengan 0. Jadi nggak akan ketemu hasilnya. Nah, sampai sini bisa kita langsung selesaikan. Karena 3 dikurangi 3 hasilnya 0, ini berarti sisa ruas sebelah kiri adalah X. Sama dengan 5 kurangi 3 adalah 2. Nah, bener nih 2 tuh hasilnya. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi kita di sini mencari nilai dari variabel tersebut. Sehingga di sini nanti himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, gitu. Ini selesai PLSV. Udah deh, nilainya cuman gini aja penyelesaiannya. Jadi kalian sebenarnya bisa menebak kalau kalian bisa langsung. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya di soal uraian ada step-stepnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya caranya. Kalian dapat 2 itu dari sini. Nah, sekarang yang PTLSV bedanya apa sih? Kita langsung berarti sama ya. Ini juga X plus 3 nantinya kurang dari 5 katanya. Nah, berarti ini juga sama kan, kita eliminasi salah satu, kita hilangkan nih misalnya yang 3. Berarti ruas yang sebelah sini ini tinggal sisa X karena ini jadi 0 dikurang dari 2. Nah, lihat bedanya. Kalau ini tadi lebih dari X sama dengan 2, kalau ini X kurang dari 2. Berarti himpunan penyelesaiannya tidak sama. Karena kan angka-angkanya harus kurang dari 2. Dan di soal juga tidak disebutkan ini adalah bilangan cecah, atau bilangan bulat, atau bilangan pecahan. Sehingga himpunan penyelesaiannya dibuat seperti ini, X sedemikian sehingga X itu kurang dari 2 katanya. Dan pasti di sini X adalah bilangan bulat, B itu adalah bilangan bulat. Nah, bedanya itu kan bisa dilihat dari sini. Kalau ini sudah jelas himpunan penyelesaiannya 2, kalau ini himpunan penyelesaiannya harus kurang dari 2. Kira-kira kalau angka-angka yang kurang dari 2 itu ada angka berapa aja ya? Nah, nanti dia bisa angka yang kurang dari 2 berarti 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan masih banyak lagi. Gitu. Nah, ini bedanya. Nah, selain ini, ada himpunan penyelesaian, ada grafiknya juga. Sebenarnya mudah sih grafik kalau di persamaan. Kalian buat dari garis bilangan grafiknya. Kalau persamaan linear satu variabel atau pertidaksamaan linear satu variabel.
buat garis bilangan. Nah misalnya ini ada angka 2 nih, gak usah banyak-banyak angkanya, disesuaikan saja. Misalnya kalian buat garis bilangan seperti ini. Nah kan ini himpunan penyelesaiannya 2 nih, berarti kita kasih bulatan di angka 2. Udah selesai? Belum. Jangan dikosongin bulatnya, tapi di full, karena kan dia sudah pasti hasilnya adalah 2. Udah deh, grafiknya selesai. Ini grafik dari persamaan linear satu variabel, cuman gini aja. Beda dengan yang pertidaksamaan. Kalau yang pertidaksamaan di sini misalnya kita buat juga garis bilangannya. Nah, di sini ini juga sama 2. Berarti kita kasih bulatan juga di angka 2. Hanya ini bulatannya tidak full, karena kan angkanya harus kurang dari 2. Berarti kalau kurang dari 2 sebenarnya kan mulainya dari 1 nih, 0, negatif 1, negatif 2, ke sebelah sana mau sampai negatif 100 juga. Nah, sehingga kita beri tanda panah seperti ini. Nah, ini menandakan himpunan penyelesaiannya harus dari angka kurang dari 2. Nah, kalau misalnya bedanya ya, yang bulat kosong dan yang bulat penuh. Kalau yang bulat penuh ini berarti mulai dari angka tersebut, mulai dari sini. Kalau ini berarti tidak dibawa. Berarti ini kalau misalnya dimasukin himpunan penyelesaian, angka 2-nya tidak masuk ke dalam nilai X. Yang masuk ke dalam nilai X berarti dari sini, dari 1. Makanya kalau nanti kalian nggambar ini full, berarti kalian sudah menjawab 2 itu termasuk himpunan penyelesaian. Jadinya nanti jawabannya kurang tepat. Nah, ini bedanya PLSV dan PTLSV. Ya, nanti ini nih, ini biasanya nantinya yang tandanya kurang gini, ini yang kurang dari sama dengan itu. Bedanya kita akan lihat di contoh soal selanjutnya. Ini masih PLSV, PTLSV, Ibu masih menggunakan soal yang sama. Nah, kalau tadi lihat ini ada 4 suku ya, 1, 2, ruas kiri 2 suku, ini juga 2 suku. Ini sama persis soalnya, cuman Ibu ganti di sini tandanya, ini sama dengan ini kurang dari. Bisa kita langsung selesaikan. Kan ini berarti harus hilang salah satu. Berarti ini nanti harus hilang salah satu nih. Ibu biasanya menghilangkan dulu konstantanya dulu nih, antara negatif 2 dan 7. Misalnya kalian mau menghilangkan 7 dulu boleh, mau menghilangkan negatif 2 dulu boleh. Nah, kebetulan Ibu di sini mau menghilangkan dulu negatif 2-nya. Sehingga di sini negatif 2 lawan dari negatif 2, ingat kayak tadi di awal. Negatif 2 berarti ini negatif lawannya positif. Jadi kan nantinya negatif 2 tambah 2 hasilnya adalah 0. Sama dengan 4x plus 7. Nah, biar adil juga ini kan ditambah 2, ini juga ditambah dengan 2. Sehingga hasilnya adalah di sini ruas sebelah kiri tinggal 5x, karena negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Nah, ruas sebelah sini 4x ditambah 9. 7 tambah 2 bisa 9. Nah, sekarang nih yang jadi masalah x-nya ada 2. Berarti kita hilangkan salah satu. Dihilangkannya yang ruasnya sukunya paling banyak. Ini tinggal sendiri. Ini berdua. Berarti ini nih yang harus kita hilangkan. Berarti masih kita gimana caranya biar x-nya yang 4x jadi 0. Berarti kalau mau 4x menjadi 0, berarti di sini kalian harus dikurangi 4x. Biar 4x dikurangi 4x hasilnya adalah 0, bukan menggunakan pembagian ya, karena ini masih sistemnya mengeliminasi. Biasanya kalau yang perkalian kayak gitu nanti ini di akhirnya. Berarti ini juga sama, biar adil dikasih dikurangi 4x. Jangan lupa ini plus 9-nya ditulis. Sehingga 5x dikurangi 4x adalah 1x. 1x itu adalah x.
ini dikurang ini hasilnya 0, sisa 9. Selesai. Jadi nilai X-nya adalah 9. Udah deh dapat. Kalau kalian mau tulis HP-nya adalah 9. Mau dibuat garis bilangan seperti tadi. Nah, misalnya di sini 0. Nih 9. Berarti kan ini di sini kalian langsung kasih titik. Udah selesai garis bilangannya. Kalian nanti ini lengkapi angka-angkanya ya. Bikinnya yang bagus garis bilangannya. Ini grafiknya. Sekarang kita ke yang PTLSV. Kita langsung ikutin ini karena soalnya sama. Berarti 5x dikurangi 2. Ibu mau menghilangkan yang 2 juga seperti yang tadi. Ini langsung berarti ini ditambah 2 kan, ini juga tambah 2. Berarti ini 5x kurang dari 4x plus 9. Caranya sama, hilangkan lagi salah satu. Ini yang x nya, bukan 5x yang hilang ya, tapi yang hilang adalah yang 4x karena dia masih ada temannya tuh angka 9. Sengaja ibu pakai tanda merah di sini biar kalian lihat itu angkanya yang dipakainya sama. Berarti ini kurangi 4x, ini juga dikurangi 4x plus 9 nya jangan lupa. Ini plus 9 sehingga ini x, ini 9. Nah, graf himpunan penyelesaiannya kalian buat seperti tadi. Misalnya kalau misalnya tidak diminta himpunan penyelesaiannya nggak apa-apa ya, nggak ditulis sini. Berarti x sedemikian sehingga x kurang dari 9. Ini tidak ditentukan, berarti x nya bilangan bulat saja kita pakai. Selesai. Kalau mau disuruh bikin grafik nih, misalnya di sini 0, ini 9, berarti grafiknya di sini tapi bulatannya kosong, cuman karena kurang dari berarti arahnya ke sebelah kiri. Udah selesai. Berarti nilai dari x itu bisa 8, 7, 6, 5, 4 dan seterusnya. Pokoknya yang bilangan-bilangan yang ada di daerah sini, bukan yang kesana karena sesuai tanda. Silakan dipahami lagi ya, biasanya kalian pusing di sini. Contoh yang ketiga ini ibu akan memberikan PTLSV karena ibu anggap yang persamaan itu kalian pasti sudah bisa karena menggunakan sama dengan saja. Ini sama kayak tadi caranya, harus dieliminasi. Di sini ibu mau langsung yang menghilangkan angka 2 aja. Nah, gini. Ini ibu mau kasih lawannya positif 2, ini juga biar adil dikasih positif 2. Berarti ini sisa 7y karena ini 0 lebih dari 3y. Negatif 18 tambah 2 hasilnya adalah negatif 16. Sekarang y nya yang ada 2. Lihat di sini yang ada temannya yang ini, berarti 3y yang hilang. Sehingga di sini 7y. Nah, ini berarti lawannya adalah biar 3-nya menjadi 0, berarti dikurangi 3y. Ini juga dikurangi 3y. Nah, ini dikurangi 16. Jadi kedua ruas dikurangi angka yang sama atau dijumlah angka yang sama atau dibagi angka yang sama dikali angka yang sama. Ini sisanya adalah 4y kurang dari negatif 16. Nah, ini nih di sini nih y-nya belum dapat menjadi 1, belum menjadi y aja. Langkah kita di sini bukan 4y dikurangi 4y, nanti y-nya jadi habis semua. Nah, karena 4y itu saya di sini 4y itu artinya 4 dikali y. Berarti lawannya dikali tadi adalah pembagian.
berarti langkah selanjutnya adalah dibagi. Cuman kira-kira pengen jadi 4-nya jadi 1 bukan habis ya, nggak mungkin ada pembagian yang hasilnya 0 kecuali dibagi 0 lagi. Nah ini kita langsung bagi aja karena kan ini perkalian, berarti dibagi berapa? Dibagi angka yang ini biasanya, koefisien yang di depan y-nya atau di depan variabel. Berarti ini dibagi 4, ini juga biar adil dibagi 4, sehingga hasilnya 4 bagi 4, 1 kali y adalah y. Lebih dari negatif 4 dikurangi 4 adalah dibagi 4, hasilnya negatif 4. Sehingga nah ini grafik penyelesaiannya nanti bisa kalian buat, misalnya di sini negatif 4, ini 0, di sini 4. Kalian buatnya nanti ini yang bagus ya. Nah berarti dari sini kan bulatannya. Nah karena ini ada tanda garis di bawah, ini bulatannya penuh. Kalau tadi kan kalau misalnya cuman lebih dari atau kurang dari nggak penuh. Nah ini mah penuh. Sekarang arahnya kiri atau kanan? Ini dia ke kanan, katanya lebih dari negatif 4, berarti ke sana. Selesai, grafiknya selesai. Kalian buat yang bagus, jangan ikutin ibu ya. Ini yang soalnya memang y-nya sudah positif. Sekarang yang ini, nah ini sebenarnya soalnya sama, cuman ibu balik aja. Kita langsung aja, ini 3y dikurangi 2, lawannya 2. Berarti yang di sebelah sini juga ibu kasih lawannya 2, bukan lawan dari ini, tapi biar sama aja, yang ini sama ini. Nih, ibu kasih tanda. Ini hasilnya ruas kiri tinggal 3y lebih dari 7y min 16. Sekarang yang hilang bukan 3y tapi 7y. Berarti di sini 7y biar jadi 0 ya dikurang 7y lagi karena dia kan positif ini kan. Berarti biar adil nih, ini juga dikasih 7y. Jadi ini dikasih 7y, ini juga dikasih 7y. Ini hasilnya negatif 4. 3 kurangi 7 hasilnya negatif 4. Lebih dari ini 0, sisa negatif 16. Wah ini juga belum selesai. Ini kayak tadi lagi, dibagi dengan angka koefisiennya. Berarti negatif 4y dibagi dengan 4. Biar 4 dibagi 4, 1. Lebih dari negatif 16. Ini juga sama, biar adil dikasih 4. Jadi yang sama ya angkanya. Sekarang 4 dibagi 4, 1. Ini ada negatif, berarti ini hasilnya sisanya negatif y. Lebih dari negatif 16 dibagi 4 adalah negatif 4. Nah sebenarnya di sini kalian kalau di PLSV atau PTLSV itu variabel ini tidak boleh negatif, jadi harus seperti ini, positif. Gimana caranya ya? Nah di sini kan kalau misalnya negatif y itu artinya adalah sama dengan negatif 1y. Kalian harus cari cara gimana nih biar negatif 1-nya hilang atau bukan habis, sebenarnya jadi angka 1. Berarti lawannya itu ya dengan negatif 1 lagi. Sehingga langkah selanjutnya di sini kalian dibagi dengan negatif 1 biar negatif bagi negatif positif. Nah yang ini juga biar adil kasih negatif 1, sehingga maaf ya nggak cukup. Negatif dengan negatif adalah positif. Nah ingat ya, kalau kalian pas terakhir ini di sini dia nilainya negatif, berarti kan dibagi sama negatif lagi, negatif 1. Ini yang ini tanda ini dia berubah arah jadi ke kiri, balik arah. Kalau ini tadi nggak balik arah, tetap dari soal awal sampai akhir seperti ini. Ini berbalik arah karena nilai variabelnya negatif. Sekarang negatif 4 dibagi negatif 1 hasilnya adalah positif. Nah jadi hasilnya beda, lihat grafiknya juga pasti beda. Di sini ibu akan langsung buatkan grafiknya di sini ya karena tidak cukup. Nah grafiknya misalnya di sini
negatif 4, 0, 4. Nah, kalian berarti ini dari angka 4 di sini. Cuman lihat di buletinnya dipenuh nggak ya? Karena ada tanda sama dengan berarti dia penuh. Sehingga arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Berarti dari sini dia belok ke sini. Seperti ini, ngikutin. Berarti nilai dari himpunan penyelesaiannya berarti bisa aja angka 3, angka 2, angka 0. Nah, kalau kan pokoknya arah ke sebelah sana. Silakan catat ini perbedaannya. Mau di screenshot dulu yang barusan boleh. Dah ya, ini beda dari persamaan dan pertidaksamaan. Kalau ini yang pertidaksamaan dua-duanya. Cuman ibu mau ngasih tahu di sini bedanya nanti kenapa tiba-tiba bisa berubah tanda. Silakan lebih dipahami lagi, catatnya jadi sambil dipelajari, jangan cuman dicatat. Nah, sekarang di sini ibu punya 2 soal. Nah, ini langkahnya lebih panjang lagi karena ada X di sini, ada yang di dalam kurung. Jadi nanti kalian harus mengeluarkan ini dulu seperti kemarin yang pakai sifat distributif. Ini juga keluarin dulu. Misalnya langsung kita keluarin 5 kali Y, 5Y ditambah 5 kali 2, 10 sama dengan 20. Nah, dari sini baru kalian kerjakan sampai bawah. Nanti kalian buat grafiknya kayak gimana. Yang ini juga sama, ini harus dikeluarin dulu dari dalam kurung. Nah, kebetulan ini juga yang ini dikeluarin dari dalam kurung. Nah, ibu bantu cara mengeluarkannya. 3 dikali X adalah 3X. 3 dikali negatif 2 negatif 6 kurang dari 5 kali 2 10X. 5 kali 14 adalah 70. Nah, di sini Kak Ibu akan ganti aja biar kalian lebih mudah dari seperti ini. Mungkin ini nanti nggak bilangan bulat ya hasilnya ya, nggak apa-apa, bisa dibuat desimal nanti. Kalau misalnya tiba-tiba hasil akhirnya itu 17/4, kalian buat desimal aja. 17 bagi 4 kira-kira kan 4,2 gitu. Ini juga sama, kalau nanti desimal ya buat aja angka desimal, atau mau dipecahan seperti ini gak masalah. Ini juga silahkan selesaikan sampai bawah. Jadi kedua soal ini jadi latihan ya. Nanti link pengumpulan tugasnya akan ibu bagikan. Silakan kerjakan dulu di buku tulis. Nanti buku tulisnya biasa difotokan hasilnya, diupload di link yang ibu berikan di deskripsi YouTube di bawah. Silakan dikerjakan, jangan ada yang menanya lagi mana linknya. Link tugasnya udah ada di deskripsi, tinggal klik. Mungkin kalian screenshot dulu ini soalnya, ibu kasih waktu 5 detik. Dah, soalnya ini nanti kirim ke link ya. Cukup sekian di sini materi persamaan dan pertidaksamaan. Mohon maaf jika ibu banyak kekurangan. Silakan dipelajari lagi. Jika ada yang tidak paham boleh bertanya langsung via WhatsApp. Sebenarnya materi ini sudah jelas di buku pendamping ya, bisa dipelajari lagi. Di buku paket ada, atau kalian mau nyari sumber lain di YouTube bisa, di internet bisa. Yang penting kalian ada keinginan untuk belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.